Tapi kalau kita sudah bermain di media sosial, jangan kaget juga. Bahkan sumpah serapah ya, kita sudah banyak melihatnya. Di satu sisi medsos ini harus dibatasi seperti ini. Tetapi pemilik dan penerbit medsos ini juga kemudian berpikir, meskipun seperti yang Bang Henry sampaikan tadi dengan menggunakan tagar, itu postingan kita akan tershare di tagar yang kita ketik itu, Mas. Di era digital yang serba cepat dan terkoneksi ini, media sosial tentu saja telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Penting bagi setiap orang, dari sekedar berbagi momen pribadi, menyampaikan opini, sampai menyebarluaskan informasi. Media sosial menawarkan ruang interaksi yang nyaris tanpa batas. Namun, di balik segala kemudahan dan manfaatnya, media sosial juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, sampai perundungan daring. Disinilah pentingnya prinsip saring sebelum sharing. Nah, selamat datang di podcast Temu Narasi dengan topik Saring Sebelum Sharing, Merawat Indonesia Digital. Nah, saat ini saya coba perkenalkan tamu saya di podcast RRI Toli-Toli. Ada Mbak Johana SPD dari Pegiat Literasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada aktivis media sosial ya. Ada Bung Henry Lamo. Selamat siang, selamat sore. Iya. Wah, senang ini bisa bincang-bincang bersama Mbak Johana juga Bang Henry. Kalau boleh digunakan ini ya. Bersama saya ya, Jasmine, dan saat ini kita juga sudah bersama dengan Mbak Johana dan Bung Henry Lamo. Ya, baik. Tentu berbicara tentang media sosial. Nah, media sosial ini sebenarnya netral. Tetapi manakala penggunanya memanfaatkan dengan hal yang tidak wajar, tentu berdampak besar terhadap media sosial itu sendiri. Nah, yang pertama, ke Mbak Johana dulu. Wah, ini sudah berapa lama ini aktif di media sosial? Bahkan menjadi pegiat literasi begitu. Kalau digital. Berkegiatan literasi sudah sangat cukup lama. 2010, kalau main sosmed kayaknya 2009 ya, masih SMK 2009, Mas. Iya, baik. Sedikit banyak sudah lama bermain sekaligus berselancar di dunia maya. Kita kepengen tahu nih sejauh ini, Mbak Johana, sebenarnya bagaimana gaya komunikasi pengguna medsos saat ini? Apakah masih dalam batas-batas yang wajar saja, atau sudah mengkhawatirkan begitu? Iya, baik. Sebenarnya saya mau menyapa pemirsa RRI dulu dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun berada sahabat RRI ya. Berbicara tentang sosial media, saya ingin mengajak teman-teman ya untuk kembali mengingat bahwa digital itu adalah salah satu aspek di literasi. Merupakan literasi digital yang mana ini adalah bagaimana masyarakat mengolah informasi dari digitalisasi, Mas. Nah, kalau berbicara tentang bahasa, tentu ini kita dituntut untuk benar-benar menata bagaimana bahasa kita di saat kita memposting, membuat caption, quotes, ataupun di saat kita berkomentar. Kita harus menerapkan prinsip tepat salira, apakah bahasa kita itu menyakiti orang lain, apakah bahasa itu cocok di situasi sesuai dengan kondisi dari postingan tersebut. Iya, baik Mbak Johana, mungkin bisa berbagi pengalaman untuk pengguna medsos, para netizen di dunia digital.
Apa sebenarnya yang perlu dilakukan agar tak terpancing dengan isu-isu yang mencoba mempengaruhi agar netizen lain, pengguna lain itu merasa ikut membagikan kepada orang lain. Contoh, misalnya yang kekinian, pengibaran bendera One Piece itu. Ya. Ya, sebelum ke One Piece-nya saya ingin membahas sesuatu dulu ya yang umum ya Mas ya. Jadi begini ya. Hari ini saya perhatikan teman-teman netizen, pengguna sosial media itu bagaimana ya, sangat mudah terpancing oleh suatu hal yang hari ini sedang terjadi. Padahal kalau misalnya kita menata bahasa kita bisa melihat dulu postingan aslinya, karena terkadang di postingan asli itu ada klarifikasi di situ. Jadi kita jangan asal serta-merta ada postingan yang terkini kita share. Kita langsung membagikan hal itu, tapi kita sendiri tidak tahu ini kejadiannya di mana, asal mula kejadiannya apa, sehingga terkadang ya ini bukan hal yang lumrah lagi. Kadang ada komentar ini kejadiannya di mana, balasan si orang yang mau men-share itu jawabnya saya juga tidak tahu. Padahal kan dia yang men-share. Jadi sebelum di-share itu harus dicari tahu dulu kebenarannya. Apalagi saat ini pengguna sosial media itu lapisan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan mereka menggunakan sosial media terkadang di lingkungannya itu anak-anak tidak sesuai dengan pembahasannya, dan justru orang tua membahas sesuatu yang terkesan menjadi kekanak-kanakan. Artinya pengguna media sosial kita di Kabupaten Toli-Toli ini khususnya ini masih belum dewasa betul begitu ya. Mohon maaf jika saya ingin berkata seperti itu. Iya, apalagi saya perhatikan ya. Tapi ini bukan hanya di Kabupaten Toli-Toli ya teman-teman, secara umum saya lihat di sosial media itu ketika kita berani berkomentar, terutama jika bahasa kita kritis, itu kita dibully. Coba teman-teman perhatikan, kenapa banyak sekali akun fake? Karena kita tidak berani memberikan pendapat kita, tetapi kita ingin sekali berkomentar. Saya berani berbicara seperti ini karena saya pernah mengalami hal itu. Kebetulan kami juga sangat aktif di sebuah komunitas pegiat lingkungan. Itu saya berkomentar tentang sampah, itu saya dibully. Saya dibully habis-habisan. Ternyata pernah korbannya juga ya. Iya, tetapi saya berpikir bahwa it's okay ketika beliau atau mungkin mereka buka profil saya, kemudian dia baca di bio saya pegiat, ya sudah tidak masalah karena itulah resiko kami sebagai pegiat. Jadi tidak masalah bagi saya. Iya, coba kita berbagi pertanyaan juga sama Bang Henry nih. Iya, kalau Bang Henry pasti jangankan jadi sasaran tempur dari netizen ini, saya yakin sudah pengalaman ya. Tapi kembali lagi, kalau di media sosial kan ini tidak ada etika yang perlu mendapat perhatian bagi kita. Oke lah, kalau di tempat lain kan di ruang-ruang formal lainnya itu etika itu harus dijunjung tinggi. Tapi kalau kita sudah bermain di media sosial, jangankan etika, bahkan sumpah serapah ya kita sudah banyak melihatnya. Nah, kalau berbicara tentang etika nih Bang Henry, apa bentuk etika yang paling sering dilanggar di dunia digital kita? Iya, terima kasih Bung Jasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI di mana saja berada. Kalau kita bicara berkaitan dengan media sosial, kemudian kita kaitkan dengan etika, kita kaitkan dengan tata krama, sopan santun, memang di zaman digitalisasi seperti ini, kalau kita bermain media sosial, agak sulit memang untuk melakukan semacam filter-filter atau penyaringan-penyaringan, karena memang media sosial ini bukan hanya sekedar bagaimana kita bermedia sosial, tapi bagaimana kemudian penemu dari media sosial ini kan ada bisnis di dalamnya, ada bisnis, ada ekonomis di dalamnya, sehingga memang dua hal yang sulit untuk kemudian disatukan, karena memang memiliki tujuan dan target yang berbeda. Itulah sebabnya kenapa kemudian negara itu mengatur etika, tata krama di dalam bermedia sosial melalui produk undang-undang. Produk undang-undang itu kan, kalau kita bicara undang-undang informasi transaksi elektronik, sampai dengan saat ini sudah 3 kali dilakukan perubahan-perubahan oleh negara, baik eksekutif, legislatif yang ada di pusat. Terakhir itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian di dalam undang-undang inilah yang mengatur tentang bagaimana kita bisa menjaga privasi seseorang, menjaga data seseorang, menjaga harga diri seseorang, menjaga nilai-nilai kesopanan seseorang dalam kita bermedia sosial. Karena kalau tidak ada undang-undang seperti ini, tentu saja medsos ini akan digunakan serampangan saja oleh pengguna-pengguna medsos, apalagi seperti Ibu Jo bilang tadi, akun-akun fake. Akun-akun fake ini kan kadang-kala bersembunyi di balik akun mereka untuk kemudian membuli, membunuh karakter, menyebarkan sesuatu yang memang agak sulit untuk kemudian ditelusuri. Karena penelusurannya ini memang perlu ada kajian-kajian atau teknologi alat-alat yang bisa menjangkau mereka di mana keberadaan mereka. Karena pengguna akun fake ini kan biasanya dia sudah paham, dia sudah tahu bagaimana melindungi dirinya ketika dia bermain dalam media sosial. Itulah sebabnya kenapa kemudian negara itu membackup, membentengi para pengguna media sosial agar kemudian tata krama etika dalam berkomunikasi, etika dalam berliterasi, etika dalam kita bermedsos, etika kita dalam berkomunikasi sebagaimana tema pada saat ini, saring kemudian kita sharing. Itulah sebabnya jangan sampai kemudian media sosial ini digunakan memang untuk kepentingan-kepentingan, karena memang ada juga kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau berhadapan-hadapan langsung, yang tidak mau berkomunikasi langsung dengan akun-akun aslinya, bersembunyi di balik akun fake-nya, kemudian menggunakan akun-akun fake ini itu untuk membuka privasi seseorang, kemudian menjatuhkan seseorang, membunuh karakter seseorang, melakukan penghinaan terhadap seseorang lewat media sosial, karena mereka menganggap bahwa media sosial ini kan banyak penggunanya. Media sosial, apalagi kalau ada akun-akun yang pertemanannya sudah banyak, yang memang sudah ribuan pertemanan, kadangkala mereka begitu mudah untuk kemudian menghancurkan privasi seseorang lewat postingan-postingan yang memang secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kenapa kemudian negara itu membentengi seseorang dalam kaitannya dengan privasinya, dalam kaitannya dengan kewibawaannya, dalam kaitannya dengan karakternya, dalam kaitannya dengan data-data yang dimiliki. Mungkin demikian pengantar dari saya, Bung Jasmine. Mbak Johana dan penonton podcast Temu Narasi, ini hal yang perlu memang kita sikapi dengan bijak. Jangan sampai, karena jujur ya, selama ini saya Bang Hen dan juga Mbak Johana, itu lebih banyak memantau saja. Takutnya nanti kita masuk berbuat memposting sesuatu yang sebenarnya tujuan kita baik, tapi respon netizen yang lain kan tidak semuanya seperti itu, menyikapi, merespon apa yang kita harapkan. Nah, disitulah biasanya timbul pro dan kontra. Tetapi kan di media sosial ini kan netizen menggunakan menggunakan hashtag atau tanda pagar ketika menyuarakan sesuatu. Ini merupakan salah satu bentuk kampanye di media sosial. Nah, kalau Bang Henry melihat pengaruh kampanye semacam itu terhadap perilaku netizen seperti apa? Iya, kalau kita bicara kampanye, media sosial ini sebagai salah satu sarana yang sangat-sangat membuka ruang dan bisa cepat dilakukan. Itulah sebabnya kampanye-kampanye biasanya berkaitan dengan kampanye lingkungan seperti yang digeluti oleh Mbak Jo dengan teman-teman, berkaitan dengan kampanye anti korupsi yang kami geluti dalam lembaga kami, yang biasanya lebih banyak berkaitan dengan kampanye-kampanye hitam atau black campaign itu pada saat ada ajang-ajang pemilu, baik pileg maupun pilkada. Disinilah kemudian bagaimana peran kita di dalam memainkan fungsi kita, dalam menyampaikan narasi-narasi yang kita lepas dalam bentuk postingan di media sosial. Di dalam kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pemilu, memang agak sulit juga kemudian kita mendapatkan informasi-informasi yang berimbang. Kadang-kala kan memang akun-akun fake ini menyebarkan hoaks, kemudian melakukan semacam pembulian, melakukan fitnah terhadap calon-calon tertentu yang mereka anggap itu adalah bagian dari lawan-lawan politik mereka. Itulah sebabnya
memang perlu ada semacam peraturan-peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 1 2024 ini yang memang lebih greget untuk kemudian membatasi ruang-ruang para akun-akun fake ini dalam menggunakan narasi-narasinya, dalam menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan sesuatu, karena memang untuk menyampaikan kampanye agar bisa cepat tersampaikan ke masyarakat itu salah satu cara yang paling cepat dan paling murah itu adalah melalui media sosial. Maaf saya potong Bang Henry. Ya, kalau memperhatikan para netizen dengan karakternya masing-masing, kan ini tidak semuanya karakter para netizen itu sama. Ada yang ya menghampiri dewasa, ada yang sedang-sedang, malah ada yang rusak parah begitu ya, asal main postingan saja. Nah kalau Bang Henry melihat di media sosial ini sejauh mana apakah juga Bang Henry pernah mendapat atau melihat kasus yang lagi viral misalnya, yang justru menimbulkan perpecahan atau hoax karena kurangnya etika digital? Itu bisa diceritakan sedikit? Iya, kalau bicara pengalaman memang saya beberapa kali mendapatkan pengalaman berkaitan dengan itu. Memang setelah kita coba ambil langkah hukum berkaitan dengan postingan seseorang melalui akun fake atau akun asli, ketika dipertemukan kemudian dimediasi oleh pihak berwajib, memang rata-rata mereka ini tidak memahami berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Informasi dan Elektronik. Makanya itu yang ingin saya tanyakan. Iya. Apakah para netizen selama ini kok berani-beraninya ya memposting, merespon, padahal ada sanksi hukum yang bisa saja mereka alami, tetapi tanpa cari-cari browsing hal-hal mengenai hukum itu ya, jadi mereka banyak yang tidak paham. Nah, mungkin Mbak Johana bisa memberikan sedikit penjelasan juga bagaimana dengan pesan-pesan yang berseliweran saat ini di media sosial. Apakah para pengguna lebih banyak menyikapi isu-isu politik, sosial, lifestyle, atau apakah hari ini masih banyak yang membagikan pesan-pesan yang positif dan toleransi di dunia digital, termasuk nilai-nilai kebangsaan begitu? Ya, baik. Aku lebih ke umum ya Mas ya. Termasuk ini sosialitas. Ya, yang aku perhatikan ya, terutama bagi saya pribadi, saya tenaga pendidik, kami pegiat literasi juga, saya sangat miris dengan keadaan remaja-remaja, bahkan orang tua, pokoknya lapisan masyarakat lah ya, ketika mereka menggunakan sosial media itu. Satu yang saya garis bawahi adalah sesuatu yang negatif itu dinormalisasikan. Seperti cyberbullying, seperti yang Bang Henry sampaikan tadi, perundungan di digital, di sosial media, menghina fisik, menghina latar belakang privasi seseorang, dibuka cyberbullying ya istilahnya. Nah, itu dinormalisasikan, bahkan dibuatkan quotes yang mana mungkin teman-teman pernah baca bahwa jangan mengatakan teman jika belum saling menghina orang tua dan fisik. Saya sebagai orang tua, sebagai guru itu miris melihat hal itu. Betul. Karena masa iya hinaan terhadap keluarga kita, fisik padahal itu dijadikan dalam ajaran agama kita, dalam ajaran agama Islam kan itu ada prinsip tabayun. Iya. Saring dulu baru di-share. Iya, padahal kita belum tentu tahu kan hati teman yang circle kita ini apakah tertawanya itu, senyumnya itu sebenarnya ikhlas menerima keadaan, karena dinormalisasikan. Menghina fisik, menghina nama orang tua, latar belakang, bahkan mohon maaf masalah-masalah keluarga terkadang dijadikan sesuatu yang bahan lelucon. Iya, padahal ketika kita berkomentar positif untuk hal itu, kita dibilang alay, kita dibilang tidak gaul. Itu sih yang saya sedikit miris melihat keadaan di pengguna sosial media. Iya, kembali lagi Bang Henry. Biasanya apa dampak yang terjadi manakala pesan-pesan yang kurang edukatif bahkan mengarah ke perpecahan seperti intoleransi misalnya kepada pengguna medsos? Apakah kegaduhan di ranah medsos itu bisa berpindah ke dunia nyata begitu? Iya, itu sudah pasti, Bung Jasmin. Karena kenapa? Memang yang saya bilang tadi kan, kenapa kemudian negara membentuk undang-undang informasi transaksi elektronik ini berkaitan dengan bagaimana agar kemudian
pengguna media sosial ini tidak serta-merta serampangan mengeluarkan postingan-postingan, Iya. narasi-narasi yang menjurus kepada seperti yang Mbak Jo bilang tadi kan, sudah menyangkut masalah pribadi, privasi seseorang. Karena memang kalau kita mau menjaga toleransi, kita mau menjaga kebersamaan, kita mau menjaga bagaimana leluhur kebangsaan kita, tentu kita harus menggunakan bahasa-bahasa, narasi-narasi yang memang bersahabat, narasi-narasi yang memang harus saling membangun, narasi-narasi yang saling mengedukasi, narasi-narasi yang saling membagi informasi yang tidak diketahui oleh netizen lain, kemudian kita share informasi itu yang memang informasi membangun dan informasi berguna bagi sesama. Bagaimana kemudian kaitannya kita menjaga kebangsaan, menjaga toleransi, menjaga kebersamaan, menjaga nilai-nilai Pancasila, menjaga nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai pendidikan, itu biasanya kan media yang paling cepat untuk menyampaikan itu adalah media sosial. Iya. Karena kita tidak perlu kumpulkan orang banyak-banyak, tidak perlu dengan biaya-biaya Tidak besar. seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu lagi harus mengumpulkan orang banyak, kita siapkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan itu. Tapi dengan media sosial ini memang harus cepat sekali tersampaikan. Hanya memang ada aturan main yang harus kemudian kita ikuti, kita taati dan kita jaga. Seperti bagaimana dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Karena menjaga kebangsaan itu, yaitu memang harus kita tunduk dan taat terhadap bagaimana aturan main yang sudah ditetapkan oleh negara kaitannya dengan media sosial ini, Bung Jas. Ya, Mbak Johana, kadang untuk men-share sesuatu pesan baik kepada pengguna medsos itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ada saja karakter netizen yang mencoba untuk mengajak pengguna lainnya untuk tidak sepakat dengan pesan tersebut, dengan kata lain provokatif lah seperti itu. Nah, selaku pegiat literasi pendidikan media sosial, bagaimana caranya untuk bagaimana pesan itu dapat tersampaikan kepada pengguna yang hari ini masih menerima hal-hal yang positif begitu, bukan malah netizen justru menyesatkan para netizen lainnya seperti itu. Saya pernah baca sebuah buku, Filsafat Resyau. Itu isinya adalah tentang seseorang yang sejatinya dilahirkan murni dan suci, namun sikapnya berubah karena lingkungan, Mas. Ya, jadi teman-teman, saya harap, kalau saya pribadi sih, saya berteman dengan yang memang saya rasa it's okay. Tidak terlalu banyak drama, kita saling kenal. Kalaupun harus kita berteman dengan teman luar untuk memperluas circle pertemanan kita, mungkin teman-teman di luar kota, ketika mungkin kita keluar kota ini bisa membantu kita, ya kita pilih-pilih juga. Saya sih mengajak teman-teman untuk ayo kita hindarilah circle yang mohon maaf Tidak bermanfaat. bukan Apa ya? yang selalu mengutarakan ujaran kebencian, selalu memberikan bahasa-bahasa ya mohon maaf ya mungkin sedikit tidak terlalu elok untuk didengar. Kita hindarilah, karena ketika kita berteman di circle itu otomatis kita juga pasti akan ikut-ikutan. Ketika solidaritas pertemanan kita itu sangat kuat, kalau teman kita dibully meskipun itu dalam posisi negatif ataupun dia memang dalam keadaan salah, pasti kita ikut. Begitu maksud saya, Mas. Oke. Jadi bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan teman-teman lain dari lapisan masyarakat, baik anak-anak sampai dewasa ataupun di circle-circle tertentu. Yang penting bagaimana kita baik terhadap mereka, saya rasa mereka ke kita juga akan baik. Oke, kalau kita fokus ke media sosial, banyak yang melihat bahwa media sosial ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi kita kepengen berbuat baik, tetapi di sisi yang lain kadang kita terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Artinya ini tergantung dari user atau penggunanya. Nah, bagaimana untuk menyeimbangkan agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang semacam Mbak Johana sampaikan tadi, ada bahasa-bahasa provokatif begitu ya. Silakan, Bang. Iya, memang saya sepakat Bung Jasmin, kalau bicara masalah media sosial ini kan ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi kita bikin begini, kita salah. Di sisi lain maksud kita baik, tapi kemudian ada juga kemudian para netizen yang mengartikan salah dari apa yang maksud-maksud kebaikan kita. Itulah sebabnya memang menyaring dan kemudian di-share itu sangat penting sekali agar kemudian tingkat penerimaan netizen itu memang tidak seluruhnya netizen itu bisa menerima apa yang kita lakukan, karena
kebaikan apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, pasti ada saja orang yang melihat itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Ini kelompok-kelompok memang yang kemudian harus kita tapis, yang harus kita sharing untuk kemudian kita bagaimana jauh untuk meninggalkan mereka ketika diajak kita berkomunikasi di media sosial. Karena memang media sosial ini kan memang sangat tajam sekali, Bung Jasmin. Iya. Ketika kita salah dalam menyampaikan sesuatu, itu buliannya luar biasa. Kita tidak butuh waktu 1 jam sampai 2 jam kita dihancurkan. Dalam waktu 1 menit saja ketika kita salah menyampaikan informasi, pasti seperti Mbak Jo juga alami kan sebagai pegiat literasi. Karena memang media sosial ini memang bisa membangun kebersamaan, bisa juga menghancur kebersamaan, menghancurkan kebersamaan, bisa mengangkat kita punya derajat, bisa juga menghancurkan derajatnya kita. Itulah sebabnya kehati-hatian sangat dibutuhkan di dalam bermedsos, karena memang medsos ini hadir dan lahir salah satunya yaitu saya bilang tadi di awal, Bu Jajim, penciptanya ini kan bisnis juga yang dia kedepankan. Betul. Kalau kemudian dia terlalu banyak mengikuti aturan main, tentu dia berpikir terhadap nilai-nilai ekonomis yang dia dapatkan dari bisnis-bisnis tersebut. Makanya kenapa kemudian muncul di dalam media sosial itu ada kelompok-kelompok WA, ada Instagram kan, itu semua. Jadi mereka coba memanfaatkan media sosial bukan hanya kaitannya bagaimana menyampaikan informasi, memberikan keleluasan seluas-luasnya kepada netizen untuk menyampaikan informasi, edukasi, tetapi bisnis juga yang mereka kemudian kedepankan di situ. Ini yang saya bilang kalau menurut saya, Bung Jasmin, pedang bermata dua. Di satu sisi medsos ini harus dibatasi seperti ini, tetapi pemilik dan penerbit medsos ini juga kemudian berpikir kalau begitu bagaimana dengan saya punya saya punya hasil penelitian, biaya yang begitu besar sudah saya keluarkan untuk kemudian menciptakan program-program ini, media sosial ini. Itu yang menjadi persoalan di dalamnya, Bu Jasmin, untuk kita mendapatkan bentuk yang sebenarnya dari bermedsos itu seperti apa. Kebebasan, termasuk juga akun-akun yang harusnya tidak dinikmati, tidak dinonton oleh anak-anak pun begitu mudah sekarang untuk di-share. Karena kenapa? Karena ada bisnis di dalamnya yang mengikuti. Ada bisnis yang di dalamnya mengikuti yang memang agak susah untuk dihindari. Artinya media sosial ini tergantung dari penggunanya. Ya. Iya, Ya, benar. kembali ke pengguna. Oke, Bung Jasmin. Mbak Johana, kalau akhir-akhir ini kita mengamati banyaknya konten-konten yang sepertinya kurang positif begitu ya, bahkan jauh dari kata membangun tentang kebinekaan, hal-hal rasa cinta tanah air. Justru lebih banyak, khususnya misalnya teman-teman perempuan, lebih banyak sosialita, kemudian juga seperti yang Bang Henry katakan, lebih banyak posting-posting profesi, pekerjaan, bisnis. Nah, sebagai seorang yang lebih banyak berkecimpung di literasi pendidikan, apa penyebab netizen kita susah untuk membangun narasi-narasi untuk cinta terhadap negeri kita begitu? Wah, panjang sekali sepertinya penjelasan. Saya merasa bagaimana ya? Iya, merasa Gini Mas, ya saya paham. Terganggu. betul. Seperti yang disampaikan juga tadi ya, bahwa ini seperti ada bisnis di dalamnya. Kita kembali lagi seperti yang sedang up sekarang Iya. ini ya, FB Pro. Betul. Itu kan ada istilahnya salam interaksi. Jadi meskipun postingan orang itu negatif, bahkan bisa membuat perpecahan, itu mereka tetap seperti memberikan komentar support. Mohon maaf, Indonesia dari 62 negara yang disurvei untuk tingkat literasinya, kita berada di posisi kedua paling bawah. Miris begitu. Sehingga ya, jadi yang saya lihat juga di sosial media saya, Mas, ketersinggungan. Sifat mudah tersinggung netizen itu sangat besar. Ya, jadi itu yang seringkali kita komentar apa, mereka tersinggung. Temannya komentar apa, si A tersinggung. Jadi saya sih mengajak, ayo kita menata literasi kita. Kita susun sebaik mungkin bahasa kita ketika membuat caption. Kita tepas selira lah. Mungkin ini bahasa saya ada nggak ya yang kira-kira di lingkungan saya tadi akan tersinggung. Apa ya yang terjadi dalam diri saya selama sehari ini, kemudian pada saat malam hari saya memposting, kira-kira adakah yang mengena sehingga teman bisa tersinggung. Itu dipikir baik-baik dulu sebelum kita asal ngetik. Nah, kemudian saya juga sedikit mengajak nih teman-teman, meskipun seperti yang Bang Henry sampaikan tadi, dengan menggunakan tagar, itu postingan kita akan tershare di tagar yang kita ketik itu, Mas. Nah, jadi kita tidak perlu komat-kamit kemana-mana.
dengan mengetik satu tagar itu postingan kita masuk di situ. Nah, saya sangat berharap teman-teman pengguna sosmed itu ketika kita memposting, kita perbaiki caption, kita perbaiki bahasa, dan ketika kita berbahasa yang kurang enak, saya harap keluarga bisa bisa memberikan sedikit tanggapan juga kepada anggota keluarganya. Maksud saya pasangannya mungkin bisa menegur pasangannya, orang tua jika masih ada bisa menegur anaknya, atau terutama saudara lah ya. Nah, meskipun kadang sosial media itu merupakan tempat yang memang sangat baik untuk kita promosi, bahkan ketika misalnya kita ada masalah ya, RRI enggak bagus. Oke. Iya, baik. Itu kalau kita ada masalah, kemudian kita ingin mendapatkan pembelaan, kita ingin menjelaskan di situ, tetapi tiba-tiba kita ingat lagi lah, kita perempuan, kita seorang ibu, kita seorang pendidik, masa iya kita mau berkoar-koar di sosial media ya, meskipun kita ingin sekali menjelaskan di situ, ketika kita ada masalah kita ingin menjelaskan ke teman-teman sosmed, tapi saya rasa sudahlah ya. Oke. Ya, saya ke Bang Hen lagi nih ya. Kalau kita kepengen sih melihat konten-konten positif yang sejuk ya di media sosial, ya itulah kadang ada hal-hal yang sering ditampilkan yang sebenarnya tidak bermanfaat. Tetapi kita juga kepengen mendengarkan dari Bang Henry, seberapa penting sebenarnya untuk membangun narasi-narasi positif tentang Indonesia di media sosial, terutama di tengah maraknya ujaran kebencian dan hoax saat ini. Iya, memang tantangan tersendiri bagi pengguna media sosial ketika kita berbicara tentang Indonesia, bagaimana merawat kebersamaan, bagaimana merawat gotong royong, bagaimana merawat kebinekaan, bagaimana merawat Pancasila. Memang di zaman milenial sekarang ini, konten-konten itu agak kurang menarik bagi anak-anak milenial. Tidak begitu Mbak Jo ya? Karena mereka ini kan memang sudah punya pasar sendiri. Mereka ini sudah punya semacam konsumsi sesuatu yang harus mereka konsumsi setiap hari. Coba biasanya saya pantau di media sosial, kalau kita bicara masalah merawat kebangsaan, merawat kebinekaan, merawat gotong royong, yang komen itu yang masuk biasanya sedikit sekali. Bahkan mengatakan kurang seksi lah seperti ibaratnya. Apalagi kalau sudah agak panjang narasinya, dia bilang bikin bikin tidur saja kalau mau baca. Tapi ketika konten-konten yang sebenarnya menurut kami yang cinta dengan negeri ini, cinta dengan kebangsaan, tapi itu bagi mereka itu sesuatu yang menarik bagi kelompok kaum milenial ini. Hanya dengan pergi mungkin baku bercanda-canda, bikin konten-konten begini. Begitu saya pantau, puluhan bahkan mendekati ratusan yang like, banyak sekali. Jadi memang ada tantangan tersendiri Bung Jasmine kalau kita bicara tentang kebinekaan, merawat kebangsaan, bagaimana Indonesia harus kita pelihara, kita jaga oleh generasi muda hari ini. Memang butuh waktu kita, butuh proses, karena medsos ini tidak bisa kita mau atur, jangankan kita, pemerintah saja tidak bisa, karena memang kontrak kerja dengan pemerintah, dengan pencipta-pencipta ini kan memang tidak bisa dibatasi, tidak bisa dibatasi dalam ruang-ruang selama mereka itu mau menunjukkan kreativitasnya. Kayak macam, jangankan itu Bung Jasmine, para konten-konten kreator saja lebih banyak paling bicara kuliner, tempat wisata kan, lebih fokus ke bisnis. Iya, lebih bisnis bagaimana bisa mereka memanfaatkan media sosial ini secara ekonomis bisa menguntungkan untuk mereka. Itu jadi kalau konten-konten postingan-postingan yang seperti Bung Jasmine katakan tadi, memang agak sulit untuk bisa diterima oleh medsos, khususnya di kalangan kaum milenial. Karena itu saya memperhatikan memang kurang yang respon berkaitan dengan postingan-postingan seperti itu. Kata Bang Henry sulit. Nah, sebagai pegiat literasi pendidikan, untuk menghilangkan kata sulit dari apa yang dibahas, apa disampaikan oleh Bang Henry, apa yang perlu dilakukan agar netizen itu bisa bukan juga dikatakan dicerdaskan atau menggurui, tetapi apa kira-kira yang perlu dibangun? Sangat menarik. Turun lapangan langsung. Sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar kita alami.
Ya, kita tidak hanya sekedar memberikan wacana bahasa kamus, tetapi apa yang kita sampaikan itu adalah apa yang kita sudah lakukan di lapangan, Mas. Ya, oleh karena itu saya sangat berani setiap kali saya membuat caption itu karena saya alami. Tetapi memang saya tetap memfilter bahasa saya, ada nggak ya kira-kira satu komunitas atau kelompok yang akan tersinggung. Tapi sejauh ini alhamdulillah baik-baik Aman-aman saja. saja. Ya. Tetapi konten-konten yang akhir-akhir ini kita juga tidak bisa pungkiri bahwa banyak narasi-narasi positif yang sering muncul ya untuk bagaimana bisa memberikan contoh juga kepada para netizen lainnya. Nah, Mbak Johanna sebagai pegiat literasi pendidikan, nah untuk mereka yang sering memposting-posting narasi kebangsaan begitu, apa kira-kira agar mereka itu bisa mendapat perhatian juga, tidak seperti yang Bang Henry katakan jenuh, bosan ya kalau bicara tentang kebangsaan begitu ya. Apa kira-kira yang perlu dilakukan? Ya, tentu Bang Henry ya, kita bangun komunikasi dengan komunitas-komunitas lain. Saya senang sekali berada di sini sekarang. Ternyata ada satu komunitas yang sebenarnya kita sejalan, ingin mengajak teman-teman untuk mari kita bangun Toli-Toli dalam bersosial media lebih baik lagi. Kita ajak anak-anak untuk lebih cinta pendidikan. Ternyata ada komunitas lain. Jadi Mas, saya harap kita bisa ketemu dengan pecinta-pecinta komunitas lainnya, pegiat-pegiat literasi, pegiat-pegiat komunitas-komunitas lain untuk kita bisa saling sharing-sharing juga, sehingga ketika kita merasa saya bekerja sendiri, ternyata sebenarnya tidak. Ya saya terbuli nih. Oh, sini kita bantu. Tidak seperti itu ya. Jadi memang menjalin komunikasi dengan orang-orang lain itu sangat penting, Mas. Ya, Bang Hen. Kita percaya di dunia media sosial saat ini kita boleh apresiasi kepada komunitas-komunitas yang sering menebarkan inspirasi. Nah, untuk merangkul mereka semua itu di media sosial itu apakah juga punya tantangan tersendiri, karena tidak semuanya, kadang tiba-tiba ada komunitas-komunitas yang tidak menginginkan kita itu berbuat sesuatu yang positif begitu. Kira-kira seperti apa? Berkaitan dengan pertanyaannya Bung Jasmin, memang saat ini kan Mbak Jo juga tanggal 23 kemarin kita itu ada komunitas organisasi kepemudaan kemasyarakatan pemuda, pemuda gotong royong. Itu kan kita sudah dilantik kemarin oleh ketua Dewan Pembina kami, yaitu Pak Bupati Kabupaten Toli-Toli. Jadi di dalam komunitas ini seperti Mbak Jo bilang tadi, memang ada teman-teman yang pegiat di dalam media sosial. Ada Ipang Bongkar, ada ya mungkin Mbak Jo sudah pernah namanya, ada Ikram, ada Emang. Mereka ini memang pegiat-pegiat media sosial. Kenapa kemudian kita menginisiasi pembentukan wadah itu? Karena saya melihat sebagaimana Bung Jasmin sampaikan tadi bahwa ada anak-anak muda yang memang mau berkreativitas tapi masih bermain sendiri. Iya kan? Sebenarnya mereka butuh dukungan dari teman-teman, termasuk juga sarana prasarananya. Kenapa kemudian teman-teman yang bermain di media sosial yang punya nilai-nilai kreativitas tapi masih bermain tunggal, masih bermain sendiri, butuh support, butuh dukungan dan butuh pendampingan. Kenapa kemudian kita tidak coba rangkul mereka, Mbak Jo kan? Makanya kami bentuk Pemuda Gotong Royong. Jadi dalam Pemuda Gotong Royong ini kita bicara masalah lingkungan, kita bicara masalah pemuda UMKM, kita bicara masalah sosial kemanusiaan, kita bicara masalah media sosial. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, pantau media sosial, jangankan para pengguna media sosial, karena biasanya kan ada yang kemarin juga itu yang sempat, siapa itu adik yang sempat ke Jakarta itu, Mbak Jo, yang kacamata itu. Dia literasi juga kalau tidak literasi salah. Perahu. Iya, literasi perahu itu yang Pandi. dari pulau ke pulau. Iya, Pandi. Nah, itu saya menarik juga kan. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, siapa yang kenal ini? Dia bilang saya kenal itu kan. Kalau bisa ajak dia bergabung supaya maksudnya bagaimana kita bisa bersama-sama. Bisa kita bersama-sama membangun apa yang menjadi hobi mereka. Membangun apa yang menjadi keinginan mereka, membangun apa yang menjadi cita-cita mereka. Nah, seperti itu yang ingin saya harapkan tadi, agar di Kabupaten Toli-Toli itu ada semacam inspirasi-inspirasi yang bisa mendukung ya para netizen, khususnya yang milenial, yang muda-muda, agar bisa berkreasi juga seperti yang dilakukan oleh Pandi, komunitas literasi perahu ya begitu di Toli-Toli. Iya, Mbak Johanna, ke depan ini apa kira-kira yang ingin dibuat-buat agar bisa terus memvirus positif kepada para netizen di media sosial?
termasuk mungkin bisa ya singgung-singgung sentil-sentil sedikit kah mengenai kebangsaan begitu ya, karena kita sudah bosan juga dengan hal-hal ya. Kalau berbicara tentang sosial media, saya mengajak teman-teman masih tentang kita menata literasi kita ketika berbahasa. Kemudian jangan lupa teknologi semakin pesat perkembangannya, bahkan sekarang efek-efek aplikasi AI terutama Mas. Betul. Ya, bahkan model saja ini terancam sepertinya modeling nih. Iya, karena mereka bisa membuat video iklan itu tanpa modelnya. Ya, jadi jangan sampai kita terkecoh. Betul. Ya, padahal ini hanya sebuah efek, kita kira itu manusia asli. Kemudian betul-betul teman-teman, terutama mohon maaf ibu-ibu ketika bersosial media, terutama di FB Pro, itu betul-betul di sharing dulu, saring dulu sebelum di sharing. Betul. Kadang di postingan asli sudah ada klarifikasi di situ. Janganlah kita dengar sesuatu kita langsung share. Nah, tadi sempat juga kan disampaikan, ditanya tentang One Piece itu, saya belum baca secara detail sih tentang hal itu. Oleh karena itu saya belum berkomentar, karena memang saya lihat di beranda saya full dengan bendera itu Mas. Nah, cuman saya belum baca secara detail tentang apa sih itu. Masih sekedar mengamati. Iya, benar. Iya. Oke, ya Bang Hen, pesan singkat dari Anda untuk para penonton podcast Temu Narasi RRI Toli-Toli ini, agar kita bisa menjadi warga digital yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Silakan. Iya, sebagaimana tema kita saring dulu, baru kemudian kita share. Karena media sosial ini ibaratnya pedang bermata dua. Kemudian ada bisnis yang mengikuti di dalamnya. Memang butuh tantangan yang tidak sederhana, tantangan yang sangat besar. Karena kalau kita bicara media sosial, pasti kita bicara bisnis juga di dalamnya. Karena yang menciptakan ini tentu ingin juga meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara negara juga tidak bisa kemudian membatasi terlalu besar berkaitan dengan itu. Jangan sampai produk-produk mereka itu kemudian tidak mereka masukkan ke Indonesia. Ini juga bisa berdampak, sehingga para pemain media sosial di mana saja berada, artinya disaring dulu baru kemudian di-share. Jadilah pengguna media sosial yang baik, postingan-postingan yang saling membangun, yang saling mengedukasi, tidak mengandung unsur-unsur provokatif, tidak mengandung unsur-unsur perpecahan, tidak mengandung unsur-unsur yang dapat kemudian membuli atau merusak citra pribadi seseorang. Jadilah media sosial yang pada prinsipnya gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai jarimu lebih cepat daripada pikiranmu. Sebaiknya pikiran lebih cepat daripada jari, karena kalau sudah jari lebih cepat dari pikiran, biasanya berefek ke persoalan hukum. Itu Bung Jasmin, saling melapor nantinya. Demikian Bung Jasmin. Terakhir Mbak Johan, mungkin ada tambahan yang ingin Anda sampaikan agar pegiat dan juga pegiat media sosial, para netizen agar bijak memanfaatkan dunia digital. Kita lihat ke fungsinya. Ya, digital ini sangat membantu kita ya, terutama kami di dunia pendidikan. Kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu, pelatihan tanpa harus meninggalkan tempat duduk bahkan Mas. Ya, jadi kita gunakan itu dengan baik. Dipilih-pilih circle yang sejatinya kita tidak menormalisasikan cyberbullying. Ya, kita berkomentar yang baik ke orang, saya yakin mereka juga akan berkomentar baik ke kita. Itu sih dari Baik. saya. Iya, terima kasih Mbak Johana sudah mampir di podcast Temu Narasi RRI Toli-Toli, dan juga Bang Hen. Terima kasih kembali Bung Jasmin. Iya. Baik, penonton podcast Temu Narasi RRI Toli-Toli, demikianlah kebersamaan kita di kesempatan ini, sudah membahas tentang topik saring sebelum di-sharing. Akhirnya saya Jasmin, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.